Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riki Apriyadi dengan NIM F1E 222045 dan di sebelah saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Jody Rangga Yasna dengan NIM F1E222043. Di sini kami akan menjelaskan algoritma kami dengan tema menghitung nilai akhir mahasiswa. Ini ada main atau setar. Di sini menggunakan simbol terminator yang dimana simbol terminator berfungsi untuk memulai dan mengakhiri suatu algoritma flowchart. Nah, yang di bawah ini itu menggunakan simbol deklarasi variabel yang dimana di sini kami menggunakan string. String ini itu adalah yang berfungsi untuk menginput menginput sebuah teks atau kalimat yang dimana kalimat itu adalah nama, name, ulangan ini. Kemudian di bawahnya lagi masih menggunakan simbol deklarasi variabel yang dimana di sini kami menggunakan integer. Integer ini itu adalah suatu bilangan bulat yang dimana bilangan bulat itu berupa nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian di bawahnya masih menggunakan simbol deklarasi variabel. Nah, di sini dengan fitur real, real ini itu berupa nilai pecahan yang dimana nilai pecahan itu adalah nilai absen, tambah nilai tugas, tambah nilai UTS, tambah nilai UAS. Nah, di sini lanjut ke output nama mahasiswa dan di bawahnya ada input mahasiswa. Kenapa output dulu? Nah, output ini nantinya akan ditimbulkan pada layar, sedangkan inputnya ini itu adalah sebuah perintah yang dimana akan mengisi output dari nama mahasiswa ini, termisi nama dari output nama mahasiswa di sini. Kemudian output name itu sama seperti nama tadi. Input name juga sama juga seperti input nama. Kemudian di sini ada output nilai absen, di bawahnya ada input absen. Nah, di sini ada simbol deklarasi asesmen yang dimana ada sebuah rumus. Di sini kami menetapkan nilai absennya itu 20%. Maka 20 dikali berapa nilai absennya, kemudian dibagi dengan 100. Kemudian nilai tugasnya juga sama seperti tadi. Yang membedakan cuma berapa persen nilai tugasnya. Nilai UTS-nya juga sama, nilai UAS juga sama. Nah, di sini pada nilai akhirnya itu adalah nilai absennya tadi, hasil nilai absen ditambah hasil nilai tugas, ditambah hasil nilai UTS, ditambah hasil nilai UAS. Maka di sini akan timbul sebuah kondisi yang dimana akan dijelaskan oleh saudara Jody nantinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang eh, pada kondisi yang telah dijelaskan oleh Riki Afriyadi tadi, yang dimana kondisi ini adalah kondisi yang akan dipenuhi oleh nilai dari nilai absen ditambah nilai tugas ditambah nilai UTS dan nilai UAS, yang dimana nilai yang ada pada kondisi ini, jika nilai akhir dari mahasiswa itu besar atau sama dari 90 dan kecil atau sama dari 100, maka input atau grade yang didapatkan oleh mahasiswa itu adalah output A. Jika nilai mahasiswa atau nilai akhir mahasiswa itu kurang dari 90 atau sama dari besar dari 80 sampai kecil dari 89, maka mahasiswa itu akan mendapat grade atau output akhirnya itulah B. Jika kurang dari 80 atau sama besar dari 70 dan kecil dari 79, maka nilai yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut adalah C. Selanjutnya, jika nilai mahasiswa itu kurang dari 70 atau besar sama dari 50 dan kecil dari 59, maka eh, nilai mahasiswa itu adalah mendapat output D atau grade di sini ya. Jika tidak memenuhi kondisi pada kondisi keempat ini, yaitu nilai
mahasiswa yang didapat adalah kecil dari 50, maka output yang diperoleh oleh mahasiswa itu atau grade yang didapatkan untuk nilai akhirnya adalah nilai E atau output grade E. Nah, baiklah di sini kami menggunakan fitur sebelum mengakhiri sebuah program, kami meletakkan sebuah kondisi lagi di mana jika yang di atas ini nilai mahasiswa telah ditentukan dan nilai mahasiswa itu telah dikasih grade, yaitu outputnya berupa A, B, C, D, atau E, nilai dari mahasiswa tersebut, dan kita ingin menginput nilai atau menghitung nilai mahasiswa yang lain, kita bisa menggunakan kondisi di mana jika kita menginput yes, maka kondisi akan menjadi benar, maka akan terjadi perulangan seperti menginput nama, NIM, nilai UTS, nilai absen, dan nilai UAS. Seperti contoh. Nah, misalnya ini kan yang seperti yang dijelaskan oleh Riki Apriyadi tadi, di mana output nama, nah ini output nama itu akan keluar sebagai tampilan pada layar atau program. Sedangkan input yaitu adalah suatu perintah kita untuk mengetik atau di situ kan ada nama, berarti kita diperintahkan untuk menginput nama mahasiswa yang akan kita cari nilai akhirnya. Contoh, NIM-nya juga sama yang Riki disampaikan tadi. Nilai absen yang diperoleh berapa? Seperti 80. Tugasnya juga BTP dan nilai uasnya. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Nah, jika nama mahasiswa adalah Jody dengan NIM F1E2043, nilai absennya adalah 89, untuk nilai UTS-nya, nilai tugasnya ada 70, nilai UTS-nya ada 70, dan nilai UAS-nya adalah 75. Nah, maka hasil deklarasi atau perhitungan yang telah sesuai keterangan di sini, nilai absen, nilai tugas itu adalah nilai dari nilai absen ditambah nilai tugas, ditambah nilai UTS, dan nilai UAS. Maka hasil dari keseluruhan tadi itu, dan nilai absennya berapa, nanti itu dikali berapa persen dari setiap rumus ketentuan yang telah kita tentukan tadi. Nah, di sini saya mendapatkan atau grade C ya, karena nilai saya pasti memenuhi pada kondisi D, kondisi ketiga, yaitu di mana nilai saya lebih besar atau sama dari 70 dan lebih kecil dari 79. Kemungkinan nilai saya ada di 70 sampai 79. Maka output yang saya dapatkan itu adalah nilai C. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, di sini saya meletakkan kondisi yaitu untuk input ulangan atau kita bisa mencari nilai mahasiswa lain. Jika kita pencet yes, ketik yes. Oh yes besar, besar. Karena kalau kita pakai yes kecil, maka sistem akan berarti tidak bisa mau bisa dijalankan lagi. Dan di sini jika nilai absen itu karena integer adalah bilang bulat, jika kita memasukkan huruf atau abjad, maka invalid. Kalau enter tidak terinteger untuk nilai absen karena tampilan hanya untuk nilai absen. Jika kita ketik huruf, maka dia tidak akan
keluar atau program kita error. Kita ulang lagi. Nah, kita ingin mengulangnya, kita harus pencet yes, huruf besar semua. Nah, dia akan kembali seperti tampilan pada awalnya, itu kita disuruh memasukkan nama, mahasiswa, NIM, nilai-nilainya, nilai absen, nilai UTS, dan nilai tugas. Jika kita pencet tidak, kita menginputkan lain yes, berarti yaitu no ya, berarti dia sistem otomatis telah selesai. Lanjutkan penerapan codingan pada algoritma flowchart tadi. Nah, di sini pada line 1 itu ada mencari nilai aktif mahasiswa. Ini ada garis 2 miring di sini itu yang memiliki arti komen. Berarti di sini bisa kita sebut judul, dengan judul mencari nilai aktif mahasiswa. Kemudian include ice cream di sini, include itu adalah berfungsi untuk mengakses fitur-fitur pada program C++. Nah, iStream di sini itu adalah input output agar kita bisa menggunakan instruksi dari cout. Nah, kemudian pada line 4 itu ada using namespace std atau standar internasional. Itu adalah sebuah perintah agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi pada program C++. Nah, yang dimana std-nya itu adalah cout ini cout, get, sin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada inmain. Inmain ini berfungsi untuk memulai awal suatu program. Ini suatu program yang ini, semuanya ini. Kemudian di sini ada char. Char ini itu adalah karakter, berarti kita akan memasukkan karakter nama, name, dan nama ini. Nah, kemudian ada grade. Grade di sini itu adalah hasil yang diperoleh dari nilai. Hasil yang diperoleh dari nilai. Hasil yang diperoleh dari nilai ini, misalnya 90, di atas 90, di atas 90 di bawah 100, maka grade-nya itu adalah A. Nah, dan keterangannya di sini itu adalah berarti memuaskan. Kemudian float. Float di sini itu berfungsi untuk menyimpan nilai sementara yang akan disimpan sementara pada buffer. Buffernya itu adalah nama yang kita masukkan itu nama, name, nilai absen, nilai tugas, nilai TS, dan nilai UAS. Kemudian di sini ada char pilihan. Char ini itu adalah karakter, berarti karakter pilihan di sini. Karakter pilihan itu berarti nama, nilai mahasiswa, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, di sini ada awal di sini nanti akan dijelaskan. Cout, berarti di sini cout ini berfungsi untuk menampilkan output pada terminal, pada layar. Kemudian NDL di sini berfungsi untuk menampilkan line baru atau line baru yang dimaksud itu adalah ini, menghitung nilai mahasiswa. Misalnya line-nya itu line 13, terus kita akhiri dengan NDL di sini, nah berarti dia langsung ke line baru, ke line 14 di sini, berarti menghitung nilai akhir mahasiswa di bawahnya. Dengan cout di sini berarti sama. Kemudian cout di sini itu adalah NDL-nya itu 2, berarti NDL yang pertama ini berfungsi untuk memulai line baru. Kalau 2 berarti dia line baru di sini ada memakai spasi, berarti dia memakai spasi. Bisa kita lihat pada terminalnya di sini. Nah, ini spasi ini yang dimaksud NDL2 itu. Kemudian FF plus di sini itu berfungsi untuk menyimpan nilai sementara pada input buffer. Nah,
Kemudian cout di sini itu adalah cout di sini kan berfungsi untuk menampilkan pada terminalnya yaitu nama mahasiswa. Kemudian get di sini itu adalah nama, maka kita akan memasukkan nama get. Kemudian cout di sini itu adalah cout di sini berarti sama seperti sebelumnya akan menampilkan pada terminal name mahasiswa name sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian pada cout di sini pada nilai absensi itu bukan get to sin itu yang berarti nilai bilangan bulat. Apabila di sini tidak kita memasukkan karakter A atau B atau C, maka codingannya tidak bisa diakses. Karena di sini perintahnya kita harus memakai bilangan bulat. Nilai tugas sama, maka harus memakai sin, bilangan bulat, sin, nilai UTS juga, nilai UAS juga sama. Nah, di sini ada nilai absen, nilai tugas, nilai tes, nilai UAS. Nah, itu kita dapat dari sin tadi. Nah, maka nilai absen itu adalah berapa nilai absennya tadi yang kita masukkan tadi pada sin tadi nilai absen. Nah, itu nanti dikalikan dengan 20 dan dibagi dengan 100. Nah, nilai tugasnya juga berapa nilai tugasnya dikali dengan 15 dibagi dengan 100. Nilai UTS-nya juga sama. Berapa nilai UTS-nya dikalikan dengan 30 dibagi 100. Kemudian nilai UAS-nya juga sama. Dikali 35 dibagi dengan 100. Nah, maka di sini kita peroleh nilai akhirnya. Nilai akhir itu adalah nilai absen ditambah nilai tugas, ditambah nilai UTS, dan ditambah nilai UAS. Maka hasilnya ada di bawahnya ini. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang penjelasan codingan yang telah kami kerjakan. Di sini ada sebuah kondisi yang dimana kondisi ini akan terpenuhi jika nilai akhir, yaitu nilai absen ditambah nilai tugas ditambah nilai UTS dan ditambah nilai UAS terpenuhi. Yang dimana jika nilai akhir dari mahasiswa besar atau sama dari 90 dan nilai akhir mahasiswa kecil atau sama dengan 100, maka grade yang akan didapatkan adalah A dan keterangannya adalah memuaskan. Jika tidak, else if, jika tidak atau nilai akhirnya itu adalah kurang dari 70, besar dari 70 atau sama dengan 89, maka grade yang didapat adalah B. Keterangannya adalah baik. Nah, jika tidak memenuhi pada kondisi yang kedua, nilai mahasiswa itu tidak memenuhi pada kondisi kedua, maka nilai akhir mahasiswa itu sama besar atau besarnya sama dengan 60 atau kecil dari 69, maka mahasiswa itu akan mendapat grade C. Keterangannya cukup. Nah, jika nilai mahasiswa itu juga tidak memenuhi kondisi pada kondisi ketiga, maka yang terjadi adalah nilai akhir pada kondisi keempat, nilai mahasiswa itu harus besar atau sama dari 50 dan nilai akhir kurang dari atau sama dari 59, maka grade yang diperoleh atau grade nilai mahasiswa itu akan mendapat D. Keterangannya kurang. Dan jika nilai mahasiswa ini juga tidak memenuhi dari kriteria atau 4 kondisi ini, nilai mahasiswa itu akan mendapatkan grade E dengan keterangan buruk. Di mana di sini bisa kita coba compile. Maksudnya di sini adalah baik, di sini seperti saudari Riki yang telah sampaikan tadi, nama mahasiswa yaitu out sebagai nama mahasiswa itu adalah tampilan pada layar. Sedangkan get name adalah itu seperti perintah kita untuk memasukkan nama mahasiswa. Contohnya seperti nama mahasiswa, begitu juga dengan nama NIM, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Seperti pada contoh berikut.
Nah, kita coba saja nama mahasiswa, misalkan Riki Riyadi. Selanjutnya kita akan disuruh eh, see out yang dimaksud adalah NIM mahasiswa, berarti tampilan yang akan tampil pada layar. Sedangkan get itu adalah keterangan bahwasanya itu adalah perintah kita untuk memasukkan nama nama dan NIM mahasiswa tersebut. Hmm. Nah, selanjutnya nilai absen. Nilai absen ini adalah input, yang artinya nilai absen ini tidak bisa kita masukkan nilai apa ini itu tidak bisa kita masukkan huruf abjad. Kalau kita masukkan berarti akan error di tadi. Nah, oleh karena itu kita harus masukkan berupa bilangan bulan. Nah, nilai absen di sini hanya bisa berupa bilangan bulat saja. Kita contohkan 90, nilai tugasnya 80, nilai TS-nya itu 80. Ini hanya sebagai contoh saja dan nilai UAS-nya itu 12. Nah, nilai di sini, nah, nilai di sini akan tampil seperti yang telah dijelaskan Ricky tadi, bahwasanya nilai absen itu nilai absen dikali 25% dari hasil ketetapan yang telah ditentukan. Dan nilai tugas itu juga rumus dari hasil ketetapan yang telah ditentukan, itu nilai tugas dikali 15% dari hasil keseluruhannya. Nah, di sini case-nya adalah jika atau kondisi yang ada di sini jika garis Afriadi. Nah, di sini keterangan grade yang diperoleh oleh Ricky Afriadi adalah B, yaitu nilai absensi Ricky sangat baik. Nilai grade-nya adalah B karena dia memenuhi dari kondisi yang kedua, yaitu grade baik. Nilai akhirnya adalah 70 dan nilai 7 lebih besar lebih besar atau sama dari 70 dan kecil atau sama dari 89. Maka grade yang diperoleh oleh Ricky Afriadi yaitu adalah D. Tuh. Nah, namun di sini ada kondisi lagi di mana jika kita ingin menginput data baru lagi, yaitu case selanjutnya ada if jika kita sini menggunakan sistem CLS, yang artinya di sini sistem ini yang dimaksudnya tuh sistem CLS artinya itu kita tuh bisa, ini kan ada si out ingin menginput data baru lagi, ketika yes dan no. Ini adalah pilihan, yaitu kita bisa memilih jika pilihan kita yes ya, atau y besar atau yes besar atau dengan huruf huruf abjad y kecil atau y besar, maka sistem akan otomatis pergi ke awal lagi seperti satu ini.
Hmm. Nah, pada tadi itu seperti yang ini. Jika ingin menginput data baru lagi, kita tinggal klik Y, maka dia akan otomatis kembali seperti awal, yaitu kembali kita harus memasukkan nama mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, nilai UTS yang akan diperoleh lagi. Situ. Pada kasus ini, jika nilai Rifki Apriyadi sama besar atau sama dari 90, maka grade yang akan diperoleh adalah A. Jika tidak atau kurang dari 90, maka grade yang Rifki Apriyadi kan akan dapat B, yaitu nilainya adalah 70. Ini adalah case-case-nya, yaitu jika nilai Apriyadi sama dengan 90, maka grade yang didapatkan adalah A. Jika tidak, grade yang akan didapat jika kurang dari 90, grade yang Ricky Apri dapatkan adalah B. Jika kurang juga dari 70 atau sama dengan 60, grade yang didapatkan oleh Ricky Apriyadi adalah C. Jika kurang begitu juga dengan seterusnya. Jika nilai Ricky Apriyadi Ricky itu adalah kurang dari 50, maka grade-nya adalah D. Jika juga tidak, maka nilai yang Ricky Afriadi dapatkan adalah E jika nilai Ricky Afriadi itu kurang dari 50. Nah, seperti itulah. Nah, dan di sini ada juga case yang ditambahkan, gimana jika kita ingin menginput data baru lagi atau mencari eh, nilai akhir dari mahasiswa lain, kita bisa menggunakan kondisi di mana jika kita pilih yes, sistem akan balik ke awal seperti yang tadi. Ini dia otomatis langsung balik ke awal lagi untuk seperti memulai baru programnya lagi. Jika tidak, maka jika tidak memilih yes, jika kita tidak ingin menginput data baru lagi, maka si on off-nya adalah kode yang dimasukkan salah. Itu akan selesai. Jika kita milih no, berarti kode yang kita masukkan ada itu selesai. Berarti program otomatis siap. Tapi jika kode yang kita masukkan itu bukan berupa Y atau N, maka kode yang dimasukkan salah. Seperti berikut. Nah, jika kita tidak memilih salah satu atau tidak memilih yes atau N, huruf Y atau N, seperti ini. Nah, dia program akan tampil kode yang ditemukan salah. Jadi dia akan otomatis kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, yaitu ingin menginput data yang baru lagi. Jika kita ketik not n, berarti program kita selesai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang program mencari nilai akhir mahasiswa dari awal algoritma flowchart-nya hingga penerapan codingannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.